Dia yang akan melantik yaitu Presiden Joko Widodo yang akan melantik Gubernur DKI Jakarta ini. Dan seperti dikatakan rekan kami tadi, ini suatu mungkin simbolisme yang sangat kuat bagaimana Presiden Joko Widodo yang tidak lain adalah partner ataupun atasan dari Ahok sendiri yang memilih untuk melantik langsung Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan Perpu yang baru. Keluarga dari Basuki Cahayapurnama juga tampak di sini, istri, saudara, maupun ibunda dari Ahok. Dan tidak itu saja, seluruh atau paling tidak sebagian besar dari menteri-menteri di Kabinet Kerja Jokowi pun ini untuk menyaksikan pelantikan dari Gubernur DKI Jakarta. Dengan dilantik atau pelantikan dari Ahok hari ini, Ahok akan resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun Ahok akan berdiri sendiri terlebih dahulu, yaitu menjadi gubernur sendiri karena belum ditentukan siapa yang akan menjadi wakil dari Ahok untuk menduduki posisi wakil Gubernur DKI Jakarta. Ahok punya 15 hari nanti untuk menentukan siapa yang akan mendampinginya dalam menjalankan roda pemerintahan ibu kota Jakarta ini. Sejauh ini proses pemilihan dari wakil gubernur berjalan cukup simpang siur. Ini juga proses yang cukup kental dengan politis atau politiknya. Sedangkan Ahok sendiri sudah menyatakan ia sebisa mungkin tidak ingin wakilnya berasal dari tokoh politik. Karena Ahok sendiri sudah kita ketahui menyatakan mengundurkan diri dari partai politik. Dan tampaknya memang belum berniat untuk kembali menduduki posisi apapun ataupun menjadi kader dari partai politik apapun. Yang Anda lihat di tengah adalah istri dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang ikut mendampingi suaminya pada hari ini. Juga ketiga anaknya, mungkin tidak terlihat di layar, ketiga anaknya juga dikatakan hadir dalam pelantikan ayah mereka hari ini menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan memang kehadiran dari istri Ahok dan ketiga anaknya khususnya mendapat perhatian yang besar dari rekan-rekan wartawan yang berada di sana. Namun yang kami dapatkan informasi dari kompas.com adalah ketiga anaknya dengan semangat hadir di pelantikan ayah mereka. Namun enggan untuk berbicara ataupun menyampaikan apapun, atau mungkin istilahnya kalau anak-anak yang malu-malu untuk menyampaikan apapun kepada wartawan saat ditanya. Tadi kita sudah sempat mendengar bagaimana wejangan ataupun pesan dari Ibunda Ahok yang hadir tadi mengenakan kebaya dengan Ibu Bundarti Ningsih. Istri Ahok sendiri belum dapat dimintai komentar ataupun tanggapan. Namun kita tadi sudah melihat bagaimana Veronica Tan, yaitu istri dari Ahok, hadir. Dan saat ini kita menunggu Presiden Jokowi dan didampingi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala memasuki ruangan untuk memulai prosesi pelantikan Gubernur DKI Jakarta. Tampak juga di situ kehadiran dari Megawati Soekarno Putri. Kita ikuti pelantikan Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indonesia Raya.
Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 130 P tahun 2014 tentang pengesahan pemberhentian Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan tahun 2012-2017 dan pengesahan pengangkatan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang pengesahan pemberhentian Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan tahun 2012-2017 dan pengesahan pengangkatan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017. Kesatu, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Basuki Cahayapurnama sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan tahun 2012-2017 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengesahkan pengangkatan Saudara Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017 dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2014 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara mengucapkan sumpah berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara sebagai Gubernur DKI Jakarta, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara beragama Kristen Protestan? Ya, saya beragama Kristen Protestan. Bersediakah saudara mengucapkan sumpah menurut agama Kristen Protestan? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Saya berjanji. Saya berjanji. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Presiden Republik Indonesia dimohon menuju meja penandatanganan.
penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Gubernur DKI Jakarta, Saudara Basuki Cahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta pada sisa masa jabatan tahun 2012-2017. Pendengar, saat ini sedang ditandatangani dan berita acara pengambilan sumpah jabatan Jakarta Basuki Cahayapurnama pada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Presiden Republik Indonesia dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang dilantik dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kala, diikuti oleh para undangan lainnya.
DKI Jakarta sudah sah memiliki gubernur setelah pelantikan dari Basuki Cahayapurnama yang berlangsung hanya beberapa menit lalu oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan saat ini kita melihat ucapan selamat diberikan didahului oleh Presiden Joko Widodo beserta istri Iriana dan juga Pak JK selaku Wakil Presiden, dan diikuti tadi oleh juga Ibu Megawati yang menyusul serta dengan Puan Maharani. Dan di belakang saat ini kita sedang melihat para menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi JK memberikan ucapan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta yang baru, Basuki Cahayapurnama, yang saat ini didampingi oleh Veronica Tan, istrinya, dalam menerima ucapan selamat dari seluruh tamu di sini, khususnya sekarang masih dari para menteri di Kabinet Kerja Jokowi JK. Dengan demikian berarti sudah sah kita di Jakarta memiliki gubernur yang baru, walaupun belum memiliki wakil gubernur yang masih akan ditentukan kemudian. Dan cukup berlangsung dengan singkat tadi pelantikan dari Gubernur DKI Jakarta, prosesi yang cukup singkat setelah dibacakan sumpahnya, lalu penandatanganan oleh Basuki Cahayapurnama dan juga oleh Joko Widodo. Lalu upacara tadi pun ditutup dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apaan punya saya? Ya, tampaknya para menteri pun bersemangat untuk berfoto dengan Gubernur baru DKI Jakarta. Saat ini Kapolri Jenderal Sutarman sedang memberikan ucapan selamat kepada Ahok. Dan kita ketahui bahwa dalam beberapa hari yang lalu memang sempat direncanakan akan lebih awal dilakukan kemarin jadwalnya. Pelatihan pun atau gladinya pun sudah dilakukan lebih awal, namun ditunda hingga hari ini pukul 2, dan memang tepat waktu sekali tadi acara ini dimulai tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Meskipun kita ketahui secara politis masih ada beberapa kerikil khususnya dari koalisi Merah Putih terhadap pelantikan dari Ahok ini sendiri, namun ternyata memang tidak mempengaruhi seperti yang dijanjikan juga. Ini tidak akan mempengaruhi prosesi dari pelantikan ataupun berjalannya pelantikan gubernur ini sendiri. Saat ini sudah sah menjadi Gubernur DKI Jakarta, walaupun beberapa kerikil politik masih berlangsung. Paling tidak yang terakhir yang kita lihat adalah bagaimana pengesahan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta di ruang sidang DPRD tidak dihadiri oleh koalisi Merah Putih. Namun ternyata memang betul tidak menghalangi Ahok tetap dilantik hari ini sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan saat ini adalah Ketua DPRD dari DKI Jakarta yang memberikan ucapan selamat kepada Ahok. Dan ini salaman gubernur yang baru dengan gubernur yang mantan gubernur, Pak Sutioso, juga dinampingi oleh istri. Dan masih ada mantan gubernur lainnya di sini, Pak Fauzi Bowo, seperti yang bisa kita lihat. Oh, bukan Pak Fauzi Bowo, cukup mirip dengan Pak Fauzi Bowo ternyata. Masih di Jerman berarti Pak Fauzi Bowo-nya. Saya pikir memang hadir di sini. Pak Fauzi Bowo kita ketahui sedang bertugas sebagai duta besar pada saat ini. Kehadirannya tentu cukup khusus kalau memang hadir, namun ternyata memang bukan Pak Fauzi Bowo yang terlihat di situ. Dan sudah selesai tadi bagaimana para menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi JK memberikan ucapan selamat, dan berikutnya adalah dari sejumlah petinggi di TNI juga memberikan ucapan selamat. Dan proses ini akan berlangsung untuk siang hari ini, tentunya menyambut kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta yang baru, Basuki Cahayapurnama. Apa yang sudah dilakukan oleh Ahok dalam mendampingi Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta sendiri sudah banyak sekali gebrakan yang cukup mengejutkan, dan tentunya dengan hadirnya Ahok tanpa didampingi oleh Jokowi masih bisa kita harapkan ada beberapa gebrakan dan juga perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya agar tetap bisa dilangsungkan untuk membenahi kota Jakarta ini. Ahok sendiri mengatakan bahwa Jokowi sudah dalam posisi yang justru lebih baik lagi kalau ingin membantu membenahi Jakarta selaku Presiden Republik Indonesia, karena berbicara mengenai
kota DKI Jakarta sebagai ibu kota, banyak sekali kebijakan yang memang tidak hanya setingkat gubernur saja, tapi merupakan kebijakan pusat yang harus diambil untuk membenahi kota DKI Jakarta ini. Apalagi yang bisa dilakukan oleh Ahok, kita juga masih akan memperbincangkan hal ini dalam program kita kali ini. Ada beberapa hal yang masih menanti untuk dibenahi tentunya di Jakarta ini. Dengan mudah kita bisa menyebut kemacetan, itu salah satu hal yang harus dibenahi dan ditunggu-tunggu solusinya. Dan dengan mudah juga di bulan-bulan ini kita bisa menyebut banjir juga menjadi salah satu masalah DKI Jakarta yang tampaknya belum bisa memberikan solusi jangka panjang dan juga penyelesaian jangka panjangnya. Saya akan berbicara dengan narasumber yang sudah hadir di sini, pengamat kebijakan publik, Pak Agus Pambagio. Pak Agus, selamat siang. Selamat siang. Sudah punya gubernur, tampaknya sudah bisa melaju cepat lagi pembangunan di Jakarta. Ya, pertama saya ucapkan selamat dulu pada Ahok, sudah menjadi gubernur DKI sah. Gitu ya. Kalau kita nikah kan sah nikahnya gitu ya. Jadi sudah sah dia. Jadi sudah banyak yang bisa dilakukan oleh Ahok. Tapi saya mundur sedikit nih mengenai pelantikan dari Ahok ini sendiri. Sesuai dengan Perpu kan ini Ahok ini menjadi gubernur DKI pertama yang dilantik oleh Presiden langsung. Apakah ini punya arti khusus paling tidak dalam bentuk dukungan atau apapun? Iya, karena yang melantik Presiden dia adalah pembantu Presiden di wilayah DKI Jakarta. Artinya dia pelaksana tugas khusus negara di Jakarta. Jadi itu simboliknya adalah bahwa kalau terjadi apa-apa, apa yang diputuskan Ahok itu tanggung jawab saya, tanggung jawab Presiden. Begitu kurang lebih. Jadi kalau menteri kan paling tidak sama lah ya. Nah, jadi kalau Presiden yang melantik, artinya Presiden memberikan kewenangan Ahok untuk mengatur Jakarta, menertibkan Jakarta. Keputusannya adalah keputusan yang sudah dikonsultasikan dengan saya. Jadi penanggung jawabnya adalah Presiden. Jadi di sini Presiden pun mengambil bagian untuk menunjukkan dukungan atau tanggung jawabnya juga. Tapi tidak hanya Presiden, tadi kita melihat juga bagaimana Kabinet Kerja juga hadir di sana. Apakah ini tidak ada simbolisme apa memang? Menurut saya sih tidak ada, cuma memang karena kan begini, kesannya setelah reformasi, kepala daerah itu kan tidak menurut pada Presiden. Dia bilang bahwa saya berkuasa di sini. Yang milih rakyat saya, gitu kan. Kalau dengan begini kan Presiden yang melantik bahwa Anda menguasai satu daerah di bawah saya, gitu. Berarti perencanaan besarnya tetap pusat itu yang berwenang. Jadi kalau dia bilang melakukan, Presiden bilang jangan, tapi dia lakukan, nah itu juga menjadi dia tidak nurut misalnya, bisa dia pecat, dia ganti atau apa. Nah tentu perangkat aturannya akan dibuat. Oke, jadi jangan juga kalau memilih kepala daerah jadi terlihat seperti memilih raja daerah gitu ya. Saya merasa kecenderungan ke sana karena selama ini kan Presiden susah sekali soal perizinan, soal apa untuk campur tangan dari pusat. Oke, saat ini kita juga melihat di layar kaca Anda adalah di pelataran Monas ini adalah demonstrasi yang dilakukan. Hanya sekitar 40 orang lebih di sini memang yang hadir dalam demonstrasi ini untuk pelantikan atau demonstrasi yang dilakukan bertepatan dengan pelantikan dari Ahok ini. Mereka mengaku dari para pedagang kaki lima ini juga ada seperti Anda lihat ini untuk mewakili rakyat miskin di sini dan membawa aspirasi mereka agar jangan selalu yang kaya yang dibela. Ini adalah para asosiasi dari PKL, pedagang kaki lima di Jakarta yang berdemonstrasi di depan Istana Negara bertepatan dengan pelantikan dari Ahok ini. Megawati tadi hadir juga, Pak Agus, ini sebagai kalau kita lihat posisi kan Megawati Pak PDP Partai Pemenang Pemilu lah, ya jadi dan bekas Presiden kan wajib diundang untuk kegiatan di sana itu kan harus diundang. Oke, jadi seharusnya undangan kepada Pak SBY kepada Pak SBY ya, perkara mau datang atau tidak itu kan lain persoalan, tapi itu istilahnya sopan santunya, tata keramanya ya diundang. Sebagai pelaksana tugas gubernur sebelumnya dikatakan bahwa memang kewenangannya sama saja dengan gubernur, dia tetap yang paling tinggi. Tapi menjadi gubernur tentunya ini juga ada perbedaan daripada PLT saja. Iya betul. Karena pengambilan keputusannya mutlak kan. Kalau PLT kan hal-hal yang sangat strategis dia tidak bisa ngambil dulu. Jadi hal-hal yang strategis sekarang Ahok sudah bisa. Sudah bisa, dia gubernur sekarang. Ketidakhadiran wakil pada saat ini berpengaruh tidak? Tidak terlalu berpengaruh ya, tapi bukan berarti tidak penting karena kan tugas gubernur Jakarta itu berat, ya.
Jadi ya tetap harus ada wakilnya. Ini kan masih perdebatan politik, jadi masalah politis karena bukan masalah fungsi dan tugasnya yang memang harus ada. Kan by undang-undang ada gitu ya. Jadi dipenuhi saja. Menarik kalau melihat hubungan antara gubernur dan wakil gubernur, tentunya berbicara dulu sekali kita sekarang melihat wakil gubernur sebagai simbol saja. Istilahnya begitu, kalau gubernurnya tidak bisa hadir, wakilnya yang menghadirkan. Pada saat Jokowi dan Ahok ini kan sedikit berbeda nih. Betul. Jadi memang pada waktu itu kan Pak Jokowi ya orang Jawa, ya kan, dia tugasnya mungkin antar organisasi, lalu dia mau lihat sendiri, tapi kan di belakang harus ada yang kerja. Kalau nggak kan lihat jalan terus nanti, terus bagaimana? Nah, Ahok itu back office-nya, ya kan, supportnya. Jadi yang ini sales-nya, yang bagian komunikasinya. Tapi ini ada. Nah, sekarang dia maju menjadi orang yang bertemu langsung dengan seluruh pejabat di Republik ini, rakyat dan seterusnya. Nah, yang ini kan harus ada. Dia tidak bisa berperan ini di belakang. Jadi wakil gubernur tetap harus ada. Tapi kalau jadi orang kedua, saya tidak setuju karena dia mendampingi gitu ya. Nah, bagi tugas saja. Kalau tidak bagi tugas memang kelihatan terkesan dia orang nomor 2. Nomor 2. Meskipun dia orang nomor 2, tapi fungsinya harusnya sama. Nah itu dia, kalau Anda sendiri ingin melihat nanti peran dari wakil gubernur Ahok sesuai dengan Jokowi Ahok dulu atau bagaimana? Bisa, sebetulnya kalau itu bisa terbalik ya gitu. Tetapi memang kalau dengan via pemerintah pusat dengan tamu negara sebaiknya harus gubernur. Tapi kalau misalnya Ahok senang di belakang, tentunya ya harus dibatasi bagi 2. Mungkin kalau hanya sekedar gunting pita, bisa ya. Tapi itu adalah jabaran pembagian tugas antar keduanya saja. Terserah yang mana. Tetapi kalau ada yang banyak keluar harus ada yang di dalam. Kalau nggak nanti nggak ada yang mengerjakan. Ini yang menjadi pembicaraan juga bagaimana posisi atau pemilihan dari wakil gubernur ini sesuatu yang Ahok punya pilihan tentunya juga dalam mendukung kinerja dia. Sedangkan ini posisi yang juga dianggap posisi politis karena dirasa bahwa yang memenangkan posisi itu adalah Partai PD Perjuangan dan pada saat itu ya Partai Gerindra. Nah sekarang kan Ahok sudah bukan Gerindra lagi. Tentu Partai Gerindra, saya udah lari, saya mau satu ya. PDP wajar loh, saya menang gitu-gitu. Iya, jadi kalau melihat secara politis ini kira-kira nantinya akan mengerucutnya bagaimana penentuan wakil? Politik itu kan dasarnya penyelesaian adalah berkomunikasi. Ya kan? Ya selesaikan dengan bicara. Gitu kan. Oke, ini bukan tidak bisa ini. Nah, jadi harus berkomunikasi. Selesainya seperti apa saya tidak tahu. Tergantung komunikasi. Kan sekarang ketua DPRD-nya Gerindra kan? Iya. Nah nanti ya sudah kan ada sudah ketua DPRD, saya gitu-gitulah. Oke. Dan saat ini kita masih melihat bagaimana kondisi di dalam istana ini, istana negara masih mengantri mereka yang menjadi tamu dari pelantikan Ahok di istana negara ini, memberikan ucapan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang didampingi oleh Ferini Katan, istrinya. Posisi wakil gubernur yang masih harus ditentukan, masih ada kesempatan Ahok sekitar 15 hari lagi untuk menentukan siapa yang akan mendampinginya dalam menjalankan tugas sebagai kepala DKI Jakarta ini. Gebrakan-gebrakan di Jokowi JK beberapa, salah satu yang mungkin sangat disambut dengan baik adalah upaya transparansi di dalam Pemprov DKI Jakarta. Hal itu apakah menurut Pak Agus, Anda sendiri memantaunya, hal ini sudah berjalan sesuai dengan direncanakan? Apakah cukup menggebrak atau sebenarnya proses reformasi biasa? Begini, pasangan Jokowi Ahok ini kan governance-nya salah satunya adalah membuka semua kerja di dalam balai kota itu transparan kepada siapa saja. Lalu ditaruhnya di YouTube kan. Dia bebas berkomunikasi secara media sosial. Nah, itu baik. Tetapi yang selama ini saya perhatikan adalah Ahok ini, karena kita bicara Ahok karena dia sudah gubernur ya, itu kan memang menerabas terus gitu. Sebetulnya modelnya sama dengan Jokowi. Nah persoalannya kalau saya perhatikan di YouTube itu dia kan kalau memarahi bawahannya seenak perutnya. Nah, dia memarahi siapa aja pun. Siapapun aja gitu ya. Tetap maksud saya gini, dia harus memarahi itu tidak dipublikasikan karena jadi kan sudah personal ya. Orang tahan, lama-lama kalau tidak tahan bagaimana? Ini kan soal harga diri. Salah dia panggil masuk kamar, dia marahi saja. Ya, kalaupun mau dia tetap di YouTube jangan direkam, jangan dimasukkan ke publik lah. Karena ini lebih personal. Tapi dimarahi, tapi jangan di umum. Orang tidak semua rela atau merasa masa bodoh gitu. Tapi ada yang merasa lalu tertekan. Ya, harusnya lebih disaring lagi yang mana yang menurut saya karena ini soal pride, soal harga diri. Ya, nah ini yang
saya berharap tidak lagi terjadi, karena itu nanti kalau terjadi sesuatu menjadi PR yang juga melelahkan. Oke, kalau dari Ahok sebagai pendamping dari Jokowi yang sempat berlangsung sebenarnya cukup singkat, bisa dikatakan cuma 1,5 tahun, tidak sampai 2 tahun mungkin ya, 2012 sampai 2017 periodenya. Jadi sejauh ini 1,5 tahun, katakan 1,5 tahun, apa yang Anda lihat sebenarnya menjadi target yang baik tapi belum bisa terlaksana dengan baik oleh pemerintahan Jokowi Ahok? Ya begini, semua target yang dikerjakan untuk daerah khusus ibu kota Jakarta ini tidak bisa selesai instan. Kita bicara soal apa tadi, singgung banjir. Banjir itu bukan hanya persoalan di DKI, tapi DKI itu kan ada di hilir, itu kan ke atas. Jadi hulunya apa kabar? Ya, jadi pembahasan dengan tetangga itu juga memerlukan waktu. Kemudian kalau dibangun waduk kah, disodet kah, di apakah juga perlu waktu. Dan jadi itu tidak bisa instan. Terus kita bicara apa lagi? Transportasi. Transportasi sudah amburadul. Nah, menatanya belum tentu nanti sampai 2017 itu selesai. Saya tidak yakin. Banjir yang sekarang dilakukan hanya mengurangi atau tidak menambah lebih parah banjir yang akan datang ini. Ya kan? Nah, kalau daripada dulu kalau didiamkan dengan sekarang waduk diperlebar, sungai diperlebar, dikeruk, tentu akan mengurangi. Mungkin tidak mau, saya sih minimal gini ya, menjaga tidak lebih dari tahun lalu. Karena curah hujan kita nggak tahu berapa banyak. Jadi bukan solusi itu mungkin terlalu panjang. Terlalu panjang, ya, bagaimana sekarang kita minimal tidak melebihi dari bencana yang tahun lalu. Gitu Ahok ini akan menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga 2017 karena ini merupakan sisa dari periode pada saat Jokowi dan Ahok ini memenangkan posisi Gubernur dan Wakil Gubernur. Lalu apa yang bisa dilakukan dalam sisa tahun-tahun terakhir pemerintahan ini? Kita masih akan bahasnya sesaat lagi.